Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 156. Ini untukmu. Su Han meletakkannya di tangan Qin Shaoyang. Wajah Qin Shaoyang memerah kemudian marah. Dia ingin membakarnya menjadi abu sekarang, tetapi dia memaksakan diri untuk mengendalikan amarahnya mengingat citra publiknya. Kemudian, dia menggulung lukisan itu sebelum menyerahkannya kepada asistennya di sampingnya. Program seni di East Ocean University memang penuh dengan siswa berbakat. Apakah ada siswa atau guru lain yang ingin datang dan menunjukkan bakat mereka? Tuan rumah berjalan dengan mikrofon dan mencoba untuk memperbaiki keadaan. Pada saat yang sama, direktur, wakil direktur dan profesor program seni saling memandang dengan malu karena tidak ada dari mereka yang mengenal seorang siswa berbakat bernama Hao Ren dalam program mereka. Saat ini, bahkan para siswa di program seni tidak berani bersikap begitu berani di depan para seniman terkenal di dunia. Acara melukis kecil ini telah berakhir, dan para siswa mulai bertebaran untuk melihat pameran. Tokoh berpengaruh lingkaran seni pergi ke sudut tenang yang telah diatur sebelumnya untuk minum teh dan mengobrol dengan Qin Shaoyang dan pejabat program seni. Dalam kekacauan itu, Hao Ren menyelinap kembali ke kerumunan sebelum bergabung dengan Zhao Yanzi dan yang lainnya. Sementara itu, Lu Linlin dan Lu Lili mendekati meja lukisan yang sekarang berada di bawah bayang-bayang. Mereka mengeluarkan selembar kertas beras kosong dan mulai mengacaukan kuas dan tinta sambil terkikik. Hao Ren tidak dapat menemukan Lu Linlin dan Lu Lili. Melihat bahwa Zhao Hongyu hendak membawa pulang Zhao Yanzi, dia menawarkan untuk membawa mereka keluar. Ferrari merah Zhao Hongyu diparkir di depan tangga menuju perpustakaan. Mobil sport itu cukup menarik di malam hari. "Bibi, perjalanan pulang yang aman," kata Hao Ren dengan gelombang setelah Zhao Hongyu dan Zhao Yanzi masuk ke dalam mobil. "Terima kasih. Bersiaplah untuk ujian besok sendiri," Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum. Zhao Yanzi tetap diam dan tampak tidak senang. Mobil mulai dan melaju ke gerbang utama sekolah. Hao Ren berbalik dan hendak kembali ke asramanya untuk persiapan ujian ketika dia tiba-tiba melihat Lu Linlin dan Lu Lili berdiri tepat di belakangnya. Terkejut, Hao Ren melompat mundur tanpa sadar. "Gongzi, ujiannya besok," kata Lu Linlin sambil menutupi senyum seperti orang iseng dengan tangannya. Hao Ren tahu itu idenya untuk membuatnya takut. "Gongzi, kamu melakukan yang baik dengan menggunakan light shadow membelah gulir bayangan," kata Lu Lili sambil memerah. Jelas, dia agak malu karena memberi Hao Ren kejutan besar. "Terima kasih." Hao Ren mengangguk. Bahkan, dia telah mencoba yang terbaik malam ini. Dia tidak berharap bahwa akan sangat melelahkan untuk mentransfer 5 esensi unsur secara terus-menerus sambil mengendalikan kekuatan energi pedang. "Gongzi, apa rencanamu malam ini?" mereka bertanya. "Rencana apa?" "Bingung," tanya Hao Ren. "Apakah mereka berencana untuk keluar dan bermain?" pikirnya. "Bersiaplah untuk ujian," para suster menjawab pada saat yang sama. Seperti trik sulap, mereka menggali 2 tas kecil yang berisi buku dan buku catatan. "Kamu tidak harus kembali ke rumah?" tanya Hao Ren. "Penatua Lu telah mengatur untuk kita, dan kita dapat tinggal di kampus," mereka menjelaskan dengan senyum di wajah mereka. Hao Ren menghela nafas dan menyerah. "Oke, aku akan belajar denganmu." Lu Linlin dan Lu Lili saling tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kami akan mengantarmu ke asrama untuk materi pelajaranmu." Merasa seperti sandera, Hao Ren tersenyum tanpa daya sebelum membawa mereka ke area asrama. Mereka menyeberangi kampus dan tiba di gedung asrama Hao Ren. Hao Ren meminta mereka untuk menunggu di luar saat dia masuk untuk mengambil materi miliknya. Sangat sepi di asrama malam ini karena semua orang berdesakan untuk ujian besok. Hal yang sama berlaku untuk asrama Hao Ren. Zhou Liren dan Cao Ronghua telah kembali dari pameran dan sedang duduk di meja mereka sibuk membaca catatan Xie Yujia. Melihat bahwa Hao Ren kembali, mereka semua memandangnya seolah-olah mereka sedang mengamati binatang aneh karena mereka belum pulih dari keterkejutan yang mereka dapatkan dari penampilannya di perpustakaan. Hao Ren tidak ingin menjelaskan apapun karena dia harus memberikan setiap menit yang dia miliki untuk mempersiapkan ujian tengah semester besok. Mengambil catatan yang difotokopi yang diberikan Xie Yujia padanya, Hao Ren meraih 3 jaket sebelum bergegas keluar dari asrama. Ruang belajar sangat dingin di malam hari. Meskipun dia tahu bahwa Lu Linlin dan Lu Lili bisa tahan terhadap hawa dingin sejak mereka tinggal di Istana Es selama lebih dari 200 tahun, dia merasa tidak sopan jika hanya mendapatkan jaket untuk dirinya sendiri.
Ren, kemana kamu akan pergi pada jam selarut ini? Melihat Hao Ren bergegas keluar, Zhou Liren berteriak mengejarnya. Segera, Zhou Liren berlari ke balkon dan berteriak dengan marah ketika dia menemukan bahwa Lu Linlin dan Lu Lili sedang menunggu Hao Ren di bawah seperti dua bunga kecil. Kamu benar-benar melupakan teman-temanmu ketika kamu sedang cantik. Kembali ke bawah, Hao Ren menyerahkan jaket para suster sebelum mengenakan. Terima kasih, Gongzi. Setelah mengenakan jaket Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili tampak sangat senang. Hao Ren tersenyum. Pikirannya tentang ujian besok. Pada bulan lalu, dia memusatkan perhatiannya pada kultivasi dan bimbingan Zhao Yanzi. Karena itu, ia kehilangan banyak konsep kunci di kelas. Jika dia tidak meminjam catatan Xie Yujia, dia curiga bahwa dia akan gagal dalam ujian itu dengan menyedihkan. Melintasi kampus yang sunyi, Hao Ren membawa mereka ke gedung akademik D. Gedung akademik D sebagian besar terdiri dari ruang belajar yang biasanya buka sampai jam 10, tetapi kamar-kamar ini buka 24 jam sehari selama musim ujian. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke ruang belajar. Dia biasanya lebih suka membaca dan mengulas di asramanya. Melihat pasangan di kamar, dia menyadari bahwa ruang belajar ini adalah tempat di mana pasangan siswa datang untuk mempersiapkan ujian. Sementara mereka semua adalah pasangan dari dua, Hao Ren menarik perhatian ketika dia membawa dua wanita cantik di sana. Melihat sebuah ruangan besar yang relatif kurang ramai, Hao Ren memaksa dirinya berjalan masuk bersama Lu Linlin dan Lu Lili. Orang-orang yang sibuk membaca tampak sangat marah ketika mereka melihat Hao Ren datang dengan dua gadis cantik, yang merupakan pamer terang-terangan selama waktu yang intens sebelum ujian. Baik, ayo duduk di sini. Hao Ren menemukan sudut dan duduk. Dia mengambil bahan belajar dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja. Sementara itu, di ruang tes sementara di perpustakaan, seorang anggota staf datang membawa selembar kertas beras dan bertanya dengan hati-hati, "Mer. Qin, apakah kamu lupa memasang dan menampilkan lukisan ini?" Ini, Qin Shaoyang ragu-ragu dan menjawab, "Tidak seperti milikku." "Di mana kamu menemukannya?" "Itu tertinggal di meja lukisan," jawab anggota staf. Penasaran, para master seni yang telah minum teh dan mengobrol dengan Qin Shaoyang membungkuk untuk melihat. Saat mereka melihat apa yang ada di kertas nasi, mereka membeku seolah-olah mereka tersengat listrik. Ada 3 bambu, dan mereka terlihat sangat hidup sehingga mereka seolah bergoyang keluar dari kertas. Ini adalah dunia yang bahkan 8 eksentriks dari Yangzhou tidak bisa dijangkau. Itu seharusnya menjadi milik surga alih-alih muncul di dunia fana. Terlebih lagi, para master artistik melihat lukisan mematuk nasi ayam di samping bambu. Tidak ada tulisan atau tanda tangan di atasnya, jadi tidak ada yang tahu siapa yang menggambarnya. East Ocean University penuh dengan orang-orang berbakat. Para master seni yang telah mempelajari lukisan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun semuanya terpana dalam keheningan. Bab 157. Tepat ketika para seniman besar terpana oleh 3 bambu dalam lukisan itu, Lu Linlin dan Lu Lili, si tukang iseng, sedang mempersiapkan ujian mereka dengan Hao Ren di ruang belajar di gedung akademik D. Yang ingin mereka gambar adalah gambar nasi mematuk ayam, dan ketiga bambu itu adalah hasil dari sapuan santai mereka. Namun, staf panik, mengira bambu itu adalah karya Qin Shaoyang dan gambar nasi mematuk ayam adalah lelucon seseorang yang merusak mahakarya. Sekarang, mengenakan jaket Hao Ren, para saudari duduk bersama dan berbicara tentang catatan sambil membandingkannya dengan konten di buku teks. Mereka serius dengan persiapan mereka. Mereka duduk berdekatan, dan ekspresi bingung serta sikap tulus mereka menciptakan pemandangan yang lucu. Hao Ren melirik buku teks mereka dan menemukan bahwa buku-buku ini sebagian besar pelajaran seni liberal. Dia tidak berpikir bahwa ujian akan menantang bagi saudara perempuan yang cerdas. Kadang-kadang, mereka bingung dengan beberapa istilah teknis. Namun, mereka akan segera memahami mereka setelah membahasnya sendiri. Adapun yang sulit, mereka akan meminta Hao Ren untuk penjelasan. Hao Ren merasa lucu bahwa para sister akan mengikuti ujian di dunia fana. Waktu berlalu, dan Hao Ren hampir selesai mempersiapkan ujian besok dengan catatan fotokopi yang diberikan Xie Yujia padanya. Dia telah menguasai penjejakan untuk ujian. Dia bisa membahas konten setengah semester dalam 1 malam dan mendapatkan skor yang lumayan. Kali ini dengan catatan Xie Yujia, jauh lebih mudah baginya untuk bersiap. Lu Linlin dan Lu Lili juga telah selesai meninjau semua buku teks program film. Bahkan, dilengkapi dengan kenangan fotografis mereka, mereka bahkan dapat menulis ulang buku-buku itu jika mereka mau.
Masalahnya bagi mereka adalah mereka tidak tahu cara mendekati dan menjawab pertanyaan yang mungkin ditanyakan pada ujian karena ini adalah kali pertama mereka mengikuti ujian. Karena mereka ingin menemani Hao-Ren, mereka harus tetap bersekolah. Karena itu, mereka harus lulus ujian agar tidak diusir. Sekarang jam 12 sekarang. Apakah kamu sudah selesai dengan persiapan kamu? Setelah membalik-balik catatan Xie Yujia sekali lagi, Hao-Ren memeriksa arlojinya sebelum bertanya. Ya, Lu Linlin dan Lu Lili keduanya mengangguk. Faktanya, mereka tidak ingin pulang ke rumah dan lebih suka bermalam dengan Hao-Ren. Namun, mereka juga tidak ingin melelahkannya. Ayo pergi. Hao-Ren mengepak barang-barangnya dan berdiri. Dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka, orang-orang di ruangan besar memandang Hao-Ren dengan cemburu lagi. Melihat Hao-Ren datang dan pergi dengan dua wanita cantik di belakangnya terlalu banyak untuk mereka terima. Kampus itu sunyi, diterangi oleh cahaya lampu jalan yang redup. Lu Qing secara khusus mengatur asrama dengan dua tempat tidur untuk Lu Linlin dan Lu Lili di area tempat tinggal pasca sarjana yang terletak di sebelah Yixin Cafeteria. Sementara Hao-Ren membawa mereka kembali ke asramanya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa karena para saudari itu sama-sama master tingkat menengah kun dan dia hanya di tingkat setengah kan, dia tidak memenuhi syarat untuk membawa mereka ke asrama mereka sebagai pengawal. Namun, dia adalah seorang lelaki, dan itu adalah tugasnya untuk membawa gadis-gadis ke asrama mereka. Gongxi, selamat malam. Terima kasih atas bimbinganmu. Berdiri di pintu gedung asrama, Lu Linlin dan Lu Lili melambai pada Hao-Ren. Selamat malam. Hao-Ren tersenyum pada mereka sebelum berbalik untuk pergi. Meskipun ada cahaya redup yang berasal dari lampu jalan, sebagian besar kampus itu gelap. Hao-Ren tetap waspada sambil berjalan kembali ke asramanya. Apakah kamu takut dengan serangan aku? Qin Shaoyang, mengenakan jas, tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Hao-Ren mundur setengah langkah, dan energi pedang abu-abu muncul di telapak tangannya. Qin Shaoyang mengambil setengah langkah ke depan dan berkata, sekarang, sebagai inspektur. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Hao-Ren tiba-tiba membuang energi pedang dengan kekuatan penuh. Terkejut, Qin Shaoyang segera memasang perisai cahaya keemasan di depannya. Mendesis. Energi pedang abu-abu Hao-Ren menembus perisai ringan dan mengenai Qin Shaoyang di dadanya, membakar lubang di jas hitamnya. Dengan gerutuan, dia mundur setengah langkah dan memandang Hao-Ren dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya berada di bawah level kan? Bagaimana dia bisa menyakitiku? Pikirnya. Faktanya, serangan kekuatan penuh Hao-Ren bahkan dapat membakar beberapa helai rambut dari Zhao Kuo, pembudidaya No. 1 di dunia fana. Perisai cahaya emas yang dibuat Qin Shaoyang dengan tergesa-gesa bukanlah apa-apa. Hundun Lightning dapat menghancurkan 5 elemen di alam. Serangan ini tentu bukan milik suku naga. Qin Shaoyang tiba-tiba teringat gadis yang muncul di sisi Hao-Ren pada siang hari. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menurunkan tangannya. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan menyelesaikan akun dengan kamu di pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Qin Shaoyang mengancam. Bagaimanapun, tidak ada orang luar yang akan ikut campur dalam pertemuan kecil suku naga. Mengabaikannya, Hao-Ren berjalan di sekitar Qin Shaoyang dan menuju gerbang sekolah. Qin Shaoyang berbalik dan menatap Hao-Ren sampai dia menghilang di sudut. Dia tidak ingin menyinggung orang sebelum dia memahami situasinya, jadi dia harus mengepalkan tinjunya dan mengendalikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Su Han muncul dalam kegelapan. Lawanmu adalah aku, katanya dengan dingin. Desis, pedang putih muncul di tangannya. Gelombang besar energi dingin langsung menyapu tanah. Swoosh. Seperti bintang jatuh, Qin Shaoyang terbang ke langit. Dia tidak menyadari kehadiran Su Han. Jika dia telah meluncurkan serangan menyelinap. Dia mulai berkeringat. Pedang panjang di tangan Su Han berubah menjadi selembar cahaya putih ketika dia menabraknya ke arah Qin Shaoyang. Sebuah antar jemput tenun emas muncul di tangan Qin Shaoyang, dan itu memblokir pedang Su Han. Bang! Kebisingan besar membangunkan setengah dari siswa di kampus. Qin Shaoyang merasakan mati rasa di lengannya, segera tahu bahwa Su Han telah maju di tingkat Ice Frost Scroll. Dia ada di sini untuk membalas dendam. Bola lampu merah gelap langsung menelan mereka. Bang! 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 Di dalam bola cahaya, tabrakan membuat ruang bergetar hebat. Bagi para siswa yang sedang belajar atau tidur, seluruh kampus menjadi tenang setelah hentakan keras pertama. Hao-Ren yang telah berjalan menuju asramanya di selatan juga mendengar suara besar.
Berpikir bahwa ada sesuatu yang jatuh ke tanah di lokasi konstruksi di kejauhan, dia mengabaikannya dan kembali ke asramanya dengan bahan pelajarannya. Dengan cepat, dia tertidur. Itu hari Kamis, dan ujian tengah semester yang menegangkan akhirnya datang. Kamis dan Jumat adalah ujian mata pelajaran dasar seperti matematika tingkat lanjut, fisika tingkat universitas, dan bahasa Inggris tingkat universitas. Bahkan pada 2 hari ini, Haoren masih pergi ke kantor Suhan untuk berkultivasi setelah pukul 4. Dingin seperti biasa, dia bermeditasi dengan mata terpejam. Meskipun sesekali, dia akan membuka matanya dan memberi Haoren beberapa instruksi tentang kultivasinya. Haoren sedikit santai setelah ujian terakhir berakhir pada hari Jumat. Dia kembali ke asramanya untuk mengambil bahan pelajaran dan hal-hal lain sebelum berjalan ke halte bus di gerbang utama sekolah. Dia akan pulang untuk akhir pekan. Setelah akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya adalah pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Apakah kamu tahu bahwa aku melihat Qin Shaoyang pada hari Kamis? Beberapa gadis berdiri di depannya di halte berbicara di antara mereka sendiri. Oh, bagaimana kabarnya? Dia ada di sana untuk mengemas pameran. Namun, aku melihat bahwa ia memiliki alat bantu Ben di wajah dan tangannya. Dia sepertinya memiliki goresan padanya. Ben Eitz. Dia pasti tampak gagah di dalamnya. Mungkin dia mengenakannya untuk keperluan fashion seperti halnya beberapa selebritis. Kata seorang gadis bersemangat. Haoren terkejut bahwa seorang master seperti Qin Shaoyang terluka dan tidak segera pulih. Jika dia hanya memiliki goresan kecil di wajah dan tangannya yang bisa ditutupi oleh Ben Eitz, tampaknya lawannya mudah melakukannya. Siapa orang yang melukai inspektur sombong ini? Pikirnya. Bab 158. Haoren naik bus bergelombang ke tepi laut dan berjalan sepanjang jalan menuju rumahnya. Ketika dia akan berteriak, "Nenek," Haoren menemukan bahwa Xie Yujia sudah ada di celemek putihnya. Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanya Haoren terkejut. "Aku di sini untuk menemani nenek," Xie Yujia menjawab dengan tenang. "Kenapa, Ren? Apakah kamu punya masalah dengan itu?" Nenek berjalan keluar dari kamar di lantai pertama dan pergi ke sisi Xie Yujia. Tidak masalah." Haoren meletakkan ranselnya di sofa dan bertanya Xie Yujia dengan gugup, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Dengan bus. Namun, itu hanya membawaku ke pintu masuk, jadi aku berjalan sepanjang jalan," jawabnya. Haoren mengangguk. Dia berasumsi bahwa Xie Yujia pasti menyerahkan ujiannya lebih awal, jadi dia tiba di sini lebih awal darinya. Namun, itu adalah setengah jam berjalan dari halte bus ke rumah. Pasti sulit bagi seorang gadis seperti dia untuk berjalan di bawah panas. "Kenapa kamu tidak kembali dengan Ren?" Nenek mengeluh padanya. "Aku tidak tahu kapan dia akan kembali karena dia mungkin memiliki beberapa kegiatan dengan teman sekelas lainnya. Lagi pula, aku di sini untukmu." Xie Yujia tersenyum cerah. "Gadis malang, kamu harus berjalan begitu lama." Nenek memandang Xie Yujia dan berkata. "Itu adalah perjalanan bus 1,5 jam berjalan kaki dari sekolah ke sini." Itu bisa dianggap sebagai latihan untuk Haoren tetapi bukan tugas yang mudah untuk seorang gadis seperti Xie Yujia. "Nenek, bisakah aku memasak ikan dengan cara yang sama seperti terakhir kali?" "Dikukus." Xie Yujia mengubah topik. "Tentu, apapun yang kamu inginkan. Selama kamu adalah koki, aku akan menyukainya," kata nenek dengan ramah. "Oke." Xie Yujia mengangguk dan pergi ke dapur. Haoren memperhatikan rumah kosong dan bertanya, "Di mana orang tua aku, nenek?" "Ah, mereka. Berbicara tentang mereka membuat aku pergi," nenek tampak kesal. "Mereka pergi ke Beijing untuk beberapa proyek nasional besar kali ini dan tidak akan kembali selama sebulan." "Mereka pergi bersama?" tanya Haoren. "Ya, mereka mengatakan itu adalah proyek multibidang, dan mereka tidak memberitahu kamu karena mereka tidak ingin mempengaruhi suasana hati kamu selama ujian," kata nenek. Haoren berpikir dalam hati, jika ya, maka ujian aku akan terpengaruh bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Haoren menghela nafas ringan dan bertanya, "Lalu, apakah kamu ingin ditayangkan bersama Si selama sebulan?" Dia berpikir bahwa nenek pasti merasa sangat kesepian di rumah sendirian. Paman Wang tidak bisa melakukan lebih dari memasak dan merawat bunga dan sayuran, jadi akan lebih lega jika nenek tinggal bersama keluarga Zhao Yanzi. "Kita tidak seharusnya mengganggunya kali ini. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke pedesaan sebentar. Seorang teman baik aku sejak lama menghubungi aku beberapa hari yang lalu. Dia berkata bahwa dia sekarang tinggal di Provinsi Zhejiang,
dan gunung dan sungai di desanya sangat indah. Dia dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya di sana, dan dia mengundang aku untuk tinggal di sana sebentar, kata nenek. Sendiri. Hao Ren khawatir. Aku jauh lebih sehat dari sebelumnya, jadi aku akan baik-baik saja. Ditambah lagi, tinggal di pedesaan dan berbicara dengan teman lamaku tentang masa lalu akan sangat menyenangkan. Dia menghela nafas, keluarga besar mengelilinginya, tapi aku sendirian di sini. Baik putra dan menantu aku tidak ada di sini, dan kamu adalah satu-satunya cucu aku. Siapa yang tahu di mana cucu buyut aku saat ini? Mendengar ini, Hao Ren menghentikannya dan menghibur, baiklah, baiklah. Aku akan membawa kamu ke sana segera setelah aku menyelesaikan ujian aku. Dia berpikir, jika dia pergi ke sana dan melihat keluarga besar, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan pada saat dia kembali. Tidak banyak yang bisa dilakukan nenek karena Hao Ren adalah satu-satunya anak. Dalam pandangan tradisionalnya, tanggung jawab membawa keluarga dan memperluas garis keturunan adalah tanggung jawab Hao Ren. Paman Wang pulang ke rumah karena beberapa masalah keluarga, jadi hanya ada mereka bertiga di rumah raksasa itu. Jika Xie Yujia tidak datang, hanya akan ada Hao Ren dan nenek yang akan merasa lebih kesepian. Karena hanya ada mereka bertiga, Xie Yujia tidak memasak sepiring penuh piring. Dia membuat 3 hidangan sayur, hidangan daging, dan semangkuk sup. Sangat cocok dan seimbang. Mereka diam ketika nenek tidak mengatakan apapun di meja makan. Xie Yujia menerima gigitan kecil saat Hao Ren menelan berasnya bahkan tanpa memandangnya. Nenek memperhatikan mereka berdua saat dia makan. Dia memperhatikan ada sesuatu yang salah. Zi tidak datang ke sini minggu ini. Nenek memikirkan Zhao Yanzi dan bertanya. Orang tuanya membawanya ke Nanjing, dan mereka tidak akan kembali sampai hari Minggu, kata Hao Ren. Oh, nenek terdengar agak kecewa. Setelah ragu-ragu, dia bertanya lagi, kedua gadis dari masa lalu, Lu Linlin dan Lu Lili, apakah mereka juga tidak datang ke sini? Nenek menyukainya ketika ada lebih banyak orang, tetapi rumah itu setenang kastil kuno. Dia biasa menantikan kembalinya Hao Ren setiap hari. Tapi sekarang, dia sudah mulai menantikan kunjungan para gadis juga. Nenek, Hao Ren mengangkat bahu, mereka berdua memiliki hal-hal mereka sendiri yang terjadi dan tidak bisa datang untuk menghabiskan waktu bersamamu setiap minggu. Tetapi mereka mengatakan kepada aku bahwa mereka akan datang setiap akhir pekan, gumamnya. Dia memuja si kembar yang manis dan cantik. Hao Ren merasa tidak enak melihat kekecewaan di mata neneknya. Dia hanya ingin orang-orang datang untuk ditemani. Tetap di sini untuk malam ini bersama nenek, Yujia kecil, tiba-tiba nenek memandang Xie Yujia dan berkata. Xie Yujia ragu-ragu sejenak saat matanya yang cantik berkedip beberapa kali. Dia mengambil ponselnya dan menjawab, biarkan aku menelepon bibiku. Dia berdiri dan berjalan ke jendela Prancis yang menghadap ke laut. Setelah sedikit, dia menutup telepon dan kembali. Bibiku berkata bahwa tidak apa-apa jika aku tinggal di tempat Hao Ren, katanya. Nenek tersenyum bahagia atas jawabannya, dan itu mendongkrak selera makannya juga. Dia mengajukan banyak pertanyaan, dan anak-anak menjawabnya satu persatu. Mereka tampak seperti keluarga nyata di meja. Setelah makan malam, Xie Yujia dan Hao Ren membersihkan piring bersama. Meskipun Xie Yujia telah mengaku pada Hao Ren di perpustakaan, masih ada sesuatu yang aneh terjadi di antara mereka. Mereka membersihkan semuanya dengan tenang dan dengan cepat pindah ketika mereka bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu. Tidak seperti gadis-gadis gila dan liar di sekolah, dia jujur dan pendiam pada saat yang sama. Hao Ren juga bukan salah satu dari orang-orang yang akan mengejar gadis-gadis dengan santai dan bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi setelah ditolak. Nenek sedang menonton TV di ruang tamu sementara Xie Yujia dan Hao Ren sedang mencuci piring di dapur tanpa sepatah kata pun. Nanti, kamu bisa tidur di kamar orang tuaku. Itu kosong karena mereka pergi ke Beijing, kata Hao Ren dengan suara kering setelah lama diam. Oke, Xie Yujia menyeka piring kering dengan halus saat dia menjawab. Kemudian, tidak ada lagi yang dikatakan. Bab 159. Keduanya tetap diam. Untuk Hao Ren, dia minta maaf karena membuat Xie Yujia menunggu begitu lama. Juga, dia merasa seperti dia tidak layak menunggu. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Di sisi lain, Xie Yujia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku lakukan? Setelah meletakkan mangkuk dan sumpit di lemari, mereka keluar dari dapur. Berbaring miring di sofa, nenek tertidur dengan remote control di tangannya.
Dia hampir tertidur. Menjadi perhatian seperti dia, Xie Yujia berjalan, mengambil jaket di samping, dan meletakkannya dengan lembut pada nenek. Xie Yujia khawatir nenek terlalu kesepian karena Hao Zonghua dan Yue yang begitu sibuk dengan karir mereka. Itu sebabnya dia meluangkan waktu untuk mengunjunginya hari ini. Melihat nenek tertidur sambil menonton TV, dia bisa membayangkan bagaimana nenek biasanya menghabiskan kehidupan sehari-harinya sendirian di rumah. Dia merasa sedikit patah hati hanya memikirkan hal itu. Ah, apakah kamu selesai mencuci piring? Sambil menggosok matanya, nenek bertanya sambil menguap lebar, mengapa kalian tidak pergi dan istirahat lebih awal malam? Entah bagaimana, ucapan nenek tampak agak ambigu dan meragukan Hao Ren. Berbagi pandangan Hao Ren, Xie Yujia juga tersipu oleh kata-kata nenek. Namun, nenek tidak menyadari perasaan canggung yang diucapkan sebelumnya. Sebagai gantinya, dia lebih lanjut menambahkan, aku baru saja bermimpi. Dalam mimpiku, Ren punya banyak anak, dan mereka semua memanggilku nenek buyut. Nenek, aku laki-laki, bagaimana aku bisa melahirkan? Menolong neneknya dari sofa, Hao Ren menemukan mimpinya lucu dan aneh. Haha, nenek tidak menjelaskan dirinya lebih jauh. Dia menoleh ke Xie Yujia yang masih memerah dan menyarankan, nenek mulai mengantuk, jadi aku akan tidur sekarang. Karena ini masih pagi, mengapa kalian tidak berjalan-jalan di sepanjang pantai? Xie Yujia mengangguk terbiasa atas saran nenek. Kamu harus berbicara dengan Little Wortel lagi. Sekarang kalian berdua telah bersatu kembali, kenapa kamu tampak lebih jauh? Nenek menoleh ke arah Hao Ren dan bertanya. Aku akan. Nenek, kamu pergi dan istirahat. Mendukung lengan nenek, Hao Ren membantunya masuk ke kamarnya di lantai pertama. Menonton Hao Ren, Xie Yujia menemukan kebajikan lain yang dimiliki Hao Ren, kesalehan berbakti. Xie Yujia menyadari bahwa sejak tahun pertama universitas, selalu sifatnya yang lembut dan terus terang yang menariknya. Tidak pernah ada hubungannya dengan apakah dia tampan atau tidak. Ayo berjalan-jalan di sekitar pantai, kata Hao Ren saat dia keluar dari kamar neneknya. Tentu. Xie Yujia mengangguk ringan. Pantai hanya beberapa puluh meter jauhnya dari rumah. Pasirnya sangat lembut, dan nyaman untuk berjalan di atasnya tanpa alas kaki. Xie Yujia melepas sepatunya sama sekali dan mulai berjalan. Suara ombak juga sangat lembut. Apalagi laut berkilau di bawah sinar rembulan. Ketika mereka berada di daerah pinggiran East Ocean City, udaranya segar, dan bintang-bintangnya cemerlang. Setelah berjalan di sepanjang pantai selama beberapa menit, tak satu pun dari mereka berbicara. Bagaimana yang kamu lakukan pada ujianmu hari ini? Tanya Hao Ren. Karena dia seorang pria, dia harus menjadi orang yang memecah keheningan. Oh, ujian hari ini tidak terlalu sulit. Aku pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan setidaknya 90 pada masing-masing, jawab Xie Yujia. Hao Ren tersenyum tak berdaya. Dia akan sangat berterima kasih jika dia bisa mencapai 70 pada setiap mata pelajaran. Ketika mereka masih anak-anak, mereka biasa berjalan-jalan di sepanjang pantai, seperti sekarang. Namun, meski baru beberapa saat yang lalu, mereka sekarang sudah berusia awal 20-an. Aduh. Xie Yujia tiba-tiba membungkuk. Apa yang salah? Hao Ren bergerak mendekat. Di bawah sinar bulan, Xie Yujia bisa terlihat mengerutkan alisnya. Aku mungkin telah menginjak sepotong gelas atau sesuatu. Hao Ren dengan cepat membantunya untuk duduk dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa kaki kanannya. Bagian bawah kakinya sedikit berdarah saat dia menginjak cangkang yang hancur. Kulit Xie Yujia pasti sangat lembut untuk dipotong oleh cangkang. Di saat terburu-buru, Hao Ren mengambil air laut dengan tangannya untuk membantunya mencuci luka. Setelah itu, untuk mencegah Xie Yujia agar tidak terluka lagi, dia berlari untuk mengambil sepatu dan membantunya mengenakannya. Dengan penuh perhatian menonton setiap gerakan Hao Ren, Xie Yujia tersentuh. Ketika mereka masih anak-anak, Hao Ren selalu suka berpura-pura menjadi pria besar dan mengabaikan semua tangisannya. Hanya ketika segala sesuatunya tidak terkendali, dia akan datang dengan enggan dan mencoba menenangkannya. Sekarang, setelah ia bertambah dewasa, ia entah bagaimana menjadi sangat lembut dan teliti. Seharusnya tidak apa-apa. Ayo pergi. Hao Ren meraih lengan Xie Yujia dan membantunya bangun dari tanah. Pasirnya menjadi sangat dingin di malam hari, jadi kamu mungkin sakit perut jika kamu terlalu lama duduk di atasnya. Ya. Xie Yujia merasakan sedikit rasa sakit dari bagian bawah kakinya. Namun,
dia menahannya karena dia tidak ingin terlihat lemah. Aku ingat ketika kita masih kecil, aku melompat turun dari batu raksasa itu beberapa kali. Aku selalu berpikir bahwa karena itu semua adalah pasir di bawahnya, tidak akan sakit bahkan jika aku jatuh. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku tidak mengerti bagaimana aku begitu berani sebagai seorang anak, kata Haoren sambil menunjuk sepotong besar batu hitam yang tidak terlalu jauh. Aku tahu. Aku bahkan mengikuti kamu dan melompat sendiri. Namun, aku akhirnya memutar pergelangan kaki aku dan menghabiskan 2 hari penuh menangis di rumah, keluh Xie Yujia. Haha. Ketika kamu masih kecil, kamu tidak pernah suka mengakui kekalahan dan jarang menyerah. Haoren ingat. Xie Yujia tidak menanggapi. Dia percaya bahwa dia mungkin benar. Kemanapun Little Older Brother pergi, dia mengikuti. Apapun yang dilakukan Little Older Brother, ia akan mencoba menyalin juga. Mereka tidak lagi berbicara tentang apa yang terjadi di sekolah. Sebagai gantinya, mereka mulai mengenang ingatan yang mereka bagikan ketika masih anak-anak. Ketika mereka menyatukan ingatan mereka sepotong demi sepotong, mereka dapat mengingat kembali peristiwa yang terjadi satu demi satu secara samar. Semua cerita kecil yang tidak dapat mereka ingat ditemukan dalam ingatan satu sama lain. Sepotong demi sepotong, pengalaman mereka bersama menjadi dimensi dan jelas. Angin sepoi-sepoi membelai wajah Xie Yujia dan melambaikan helai rambutnya. Mandi di bawah sinar bulan, sosok Xie Yujia yang cantik tampak sangat lembut dan tenteram. Sulit bagi Haoren untuk membayangkan bahwa dia dulu wortel kecil yang menolak menerima kekalahan dan selalu berlari kencang seperti tomboy. Karena kaki Xie Yujia tidak lagi sakit, mereka telah berjalan sangat jauh. Sekarang, mereka perlahan berjalan kembali ke rumah di sepanjang pantai. Ketika mereka sampai di rumah, nenek yang berada di lantai pertama sudah sepenuhnya tidur. Haoren dan Xie Yujia berjingkat-jingkat menuju lantai 2, mereka masing-masing kembali untuk beristirahat di kamar masing-masing. Xie Yujia belum memberitahu teman-temannya tentang fakta bahwa Haoren adalah adik laki-lakinya yang lebih tua. Demikian juga, Haoren juga tidak menyebutkan apapun kepada teman-temannya. Dengan meninggalkan rahasia, mereka tumbuh untuk saling memahami walaupun mereka harus bertindak lebih hati-hati di sekitar satu sama lain. Haoren tahu bahwa ada banyak siswa pria yang mengejar Xie Yujia di sekolah. Bagaimanapun, Xie Yujia cantik dan baik. Berapa banyak pria yang membayangkan gadis impian mereka menjadi seperti dia. Meskipun demikian, Xie Yujia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah mencoba membuat popularitasnya menjadi aset miliknya, tidak seperti Lin Li, yang suka memamerkan popularitasnya dengan membuat jumlah pengagumnya diketahui oleh seluruh sekolah. Selain itu, sebagian besar pakaian Xie Yujia sederhana dan tidak bercampur aduk, sedangkan pilihan pakaian Lin Li biasanya mencolok dan mencolok. Jika mereka membandingkan keduanya, kebanyakan orang di sekolah akan setuju bahwa Xie Yujia lebih cantik dan anggun daripada Lin Li. Juga, Haoren menyadari bahwa banyak siswa senior di OSIS mencoba mencari cara untuk mendekati Xie Yujia, tetapi sebagian besar dari mereka takut pada Xie Wanjun dan tidak pernah secara terbuka mengungkapkan kekaguman mereka kepadanya. Namun, itu terkenal di kalangan siswa senior bahwa setelah National College Basketball League tahun ini, Xie Wanjun akan bersekolah di Amerika Serikat. Perlahan-lahan, seluruh rumah kembali ke kedamaian dan ketenangan aslinya. Saat ombak berbalik, Haoren terbangun dari mimpi yang menyenangkan dan menyadari itu sudah jam 10 pagi. Dia merangkak keluar dari tempat tidur dengan cepat dan pergi untuk memeriksa kamar sebelah. Dia menemukan bahwa pintu itu terbuka, dan Xie Yujia tidak terlihat. Dia tidak akan pergi, kan? Haoren tiba-tiba sedikit cemas. Masih dengan pijamannya, dia langsung turun. Di lantai bawah, dia menemukan Xie Yujia dengan pakaian bersih, yang dia tinggalkan di sini sejak terakhir kali. Juga, dia mengenakan 2 sarung tangan karet. Pada saat ini, dia menggerakkan jari kakinya di atas bangku di balkon, mencoba menggantungkan selimut di atas batang bambu. Nenek duduk di dalam dan menikmati roti yang dipanggang Xie Yujia dengan senyum tulus di wajahnya. "Nenek, apa yang dia lakukan?" tanya Haoren nenek sambil menunjuk ke arah balkon. "Apa yang dia lakukan?" Nenek memutar matanya ke arah Haoren. "Yujia bangun pagi-pagi dan berjalan-jalan denganku di sepanjang pantai. Dia kemudian membuatkan sarapan untuk aku dan bahkan membantu aku mencuci spray dan penutup aku. Sekarang, dia mencoba menggantungnya sampai kering. Aku akan membangunkan kamu, tetapi dia berkata bahwa aku harus membiarkan kamu tidur lebih banyak karena kamu telah belajar sangat keras untuk ujian kamu akhir-akhir ini.
Oh, Hao Ren menjawab dengan datar. Sekali lagi, tatapannya beralih ke Xie Yujia yang sedang menyibukkan dirinya di balkon. Kali ini, dia merasa bersalah dan malu. Dia belum pernah melakukan hal-hal ini untuk neneknya. Yujia gadis yang baik. Siapapun yang akan menikahinya di masa depan akan diberkati. Menonton Xie Yujia menaburkan tetesan air di bawah sinar matahari, nenek memuji dengan desahan emosional. Hao Ren mengangguk, setuju dengan pernyataan nenek. Xie Yujia adalah koki yang cerdas, cakap, berbudi luhur, dan berbakat. Memang, itu hampir seperti dia adalah versi yang lebih muda dari Zhao Hongyu. Alangkah indahnya jika Yujia adalah menantu perempuanku, nenek terus mengekspresikan dirinya. Komentar nenek membuat Hao Ren merasa tidak nyaman. Dia buru-buru mengambil sepotong roti dan meletakkannya di tangan nenek. Nenek, kamu terus makan. Aku akan memeriksanya di sana, kata Hao Ren. Dia kemudian berlari ke balkon, membuka pintu, dan berjalan keluar. Xie Yujia masih berdiri di atas bangku dan berusaha menstabilkan spray dengan klip cucian. Melihat bahwa Hao Ren telah keluar, dia tersenyum padanya. Kamu bangun. Menggaruk-garuk kepalanya, Hao Ren merasa sedikit malu. Ya, kamu sudah sangat baik mengunjungi nenek. Kamu tidak perlu membantu pekerjaan. Ini bukan ketidaknyamanan. Lagi pula, karena orang tuamu tidak ada di rumah, tidak ada orang di sini untuk merawat nenek. Melompat dari kursi, Xie Yujia menepuk-nepuk spray yang masih meneteskan sedikit sebelum meletakkan bangku itu kembali ke sudut meja. Balkon. Dia melepas sarung tangan karet dan menunjukkan jari-jarinya. Tetesan air terlihat melekat di ujung jarinya, membuat jarinya terlihat seperti batu giok putih ramping. Mulai sekarang, kamu tidak perlu melakukan tugas-tugas ini. Aku akan merawat mereka, kata Hao Ren lagi. Xie Yujia tersenyum dan melirik Hao Ren sambil berkata, kamu. Aku sangat meragukan bahwa kamu pernah berpikir untuk membantu hal-hal seperti ini. Hao Ren tertawa canggung. Memang, ketika dia pulang untuk menemui nenek setiap akhir pekan, dia tidak pernah berpikir untuk membantunya mencuci spray atau bed covernya. Memang benar bahwa hanya anak perempuan yang bisa begitu bijaksana. Aku meninggalkan sarapan untukmu juga. Kamu harus memakannya sekarang. Aku masih memiliki beberapa baju dan celana nenek di sini yang perlu ditutup, tambah Xie Yujia. Oke. Hao Ren berbalik dan masuk. Sarapan yang ditempatkan dengan sangat rapi ada di meja makan. Itu terdiri dari susu, hamburger, dan telur rebus. Sederhana dan sehat. Nenek, aku akan kembali sekarang. Setelah dia selesai menggantung semua binatu, Xie Yujia berjalan masuk untuk memberi tahu nenek. Begitu cepat. Nenek tidak ingin berpisah dengannya. Ya, hampir tengah hari. Kami akan menghadapi lebih banyak ujian minggu depan, jadi aku harus kembali dan belajar, Xie Yujia menjelaskan. Bukankah kamu di kelas yang sama dengan Ren? Kenapa kamu tidak tinggal di sini dan belajar bersama dengan Ren? Nenek memikirkan alasan yang bagus. Tidak masalah. Hao Ren mungkin terganggu jika aku tetap di sini. Xie Yujia tersenyum. Nenek, kau jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan datang untuk melihat kamu ketika aku punya waktu. Baiklah kalau begitu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa meyakinkan Xie Yujia untuk tinggal, nenek bangkit dan mengantarnya ke pintu. Aku akan memberimu tumpangan. Hao Ren cepat bangun sambil mencoba menelan seteguk susu. Tidak apa-apa. Kamu harus fokus belajar. Tidak butuh waktu lama bagi aku untuk berjalan ke halte bus. Ini akan menjadi latihan yang bagus. Melihat Hao Ren dengan matanya yang berkilau, Xie Yujia tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari pintu. Nenek berdiri di dekat pintu dan menyaksikan Xie Yujia berangsur-angsur keluar dari pandangannya. Tiba-tiba, dia berbalik ke Hao Ren, yang masih memegang hamburger di tangannya, dan berkata, Ren, terlepas dari apa yang kamu pikirkan, nenek harus membuat sesuatu menjadi jelas. Jika kamu tidak memperlakukan Little Wortel dengan cara yang layak, nenek tidak akan memaafkan kamu. Bab 160. Hao Ren menghela nafas panjang. Dia mengerti apa yang dimaksud nenek, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Meskipun nenek pikun, pikirannya tajam. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Hao Ren telah menghindari Xie Yujia dalam 2 hari terakhir. Bahkan ketika dia berbicara dengannya, itu lebih karena sopan santun. Ada jarak di antara mereka yang dipertahankan dengan sengaja. Keluarga Little Wortel telah menjangkau ketika keluarga Hao Ren sedang mengalami masa-masa tersulit. Oleh karena itu,
Perilaku aneh Haoren terhadap Xie Yujia telah membuat marah nenek. Terlebih lagi, Xie Yujia baik dan penuh perhatian, dan tidak ada yang tidak disukai nenek. Karena Xie Yujia penuh kasih, hormat, dan penuh perhatian seolah-olah dia adalah cucu nenek mereka sendiri, nenek tidak tahan dengan sikap menyendiri Haoren terhadap Xie Yujia. Nenek, Haoren ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi nenek ingin mendengarnya dan kembali ke kamarnya. Akhir pekan ini, Lu Linlin dan Lu Lili tidak datang berkunjung, dan Zhao Yanzi juga tidak menelepon. Haoren dan nenek sendirian di rumah, dan itu tampak sepi dan suram. Kontras lebih lanjut menunjukkan betapa mengagumkan bagi Xie Yujia untuk datang dan merawat nenek. Lu Linlin dan Lu Lili harus sibuk belajar untuk ujian mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cerdas dan cerdas mereka, harus menghadapi ujian tepat setelah mereka mulai bersekolah akan menjadi tantangan serius bagi mereka. Adapun Zhao Yanzi, dia masih muda dan tidak bisa sepenuhnya memahami pikiran seorang senior. Karena itu, dia tidak berpikir untuk menelepon nenek dari Nanjing. Saat akhir pekan yang sedikit menyedihkan berakhir, Haoren telah selesai berkemas ke sekolah pada sore hari. Memikirkan fakta bahwa nenek akan sendirian di rumah lagi, Haoren merasa tidak enak. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Nenek akan baik-baik saja di rumah. Pamanmu Wang akan kembali besok. Nenek berusaha membuat Haoren merasa lebih baik ketika dia melihat ekspresi bersalah di wajahnya. Selama 2 hari terakhir, nenek bersikap dingin pada Haoren karena sikapnya terhadap Xie Yujia. Sekarang, melihat cucunya akan pergi ke sekolah, nenek menyerah dan menjadi lembut dan baik lagi. Ah, baiklah. Haoren mengenakan ranselnya dan mulai berjalan keluar. Setelah dia selusin meter jauhnya, Haoren berbalik dan menemukan bahwa nenek masih mengawasinya di dekat pintu. Dia merasa seperti jantungnya berdetak, dan dia tiba-tiba mulai berjalan kembali. Apa yang salah? Apakah kamu lupa sesuatu? Nenek bertanya. Tidak, Haoren tersenyum dan mencoba terdengar enteng. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah Zi untuk tinggal selama beberapa hari? Aku akan menyelesaikan ujianku dalam 2 hari, dan kalau begitu aku bisa membawamu ke Zhejiang. Yah, nenek ragu-ragu, mengapa kamu tidak menelepon Hong Yu dan melihat apakah itu akan nyaman bagi mereka? Oke. Berdiri di pintu, Haoren mengeluarkan ponselnya dan memanggil Zhao Hongyu secara langsung. Panggilan telepon terhubung dengan cepat, dan Zhao Hongyu segera menyetujui proposal Haoren. Antusiasme yang tidak disembunyikannya sebenarnya membuat Haoren merasa sedikit malu. Meskipun nenek tidak ingin menyusahkan keluarga Zi, dia memang merindukan Zi dan Zhao Hongyu. Haoren melihat sekeliling rumah dan menemukan kunci untuk Ford putih milik ayahnya. Setelah nenek selesai mengepak beberapa pakaian, dia mengendarai mobil keluar dari garasi dan membawanya ke rumah Zhao Yanzi. Karena mereka tahu bahwa nenek akan tinggal bersama mereka selama 2 hari, keluarga Zhao Yanzi dengan sabar menunggu kedatangannya. Karena itu, ketika nenek tiba, kedua belah pihak tampak sedikit bersemangat. Saat mencoba membantu nenek menetap di kamar yang dia tinggali terakhir kali, Zhao Hongyu juga mengundang Haoren untuk menginap. Namun, Haoren khawatir tentang ujian besok dan bertekad untuk kembali ke sekolah. Meskipun demikian, Haoren merasa lega melihat suasana hati nenek meringankan. Menonton Zhao Yanzi yang menguap dengan ekspresi lelah di wajahnya, Haoren tahu bahwa dia pasti baru saja kembali dari Nanjing dan memiliki akhir pekan yang melelahkan. Meskipun Zhao Hongyu tampaknya tidak keberatan sama sekali, ketika Haoren keluar dari rumah, dia mengucapkan terima kasih berkali-kali karena merawat neneknya. Zi telah sering bepergian dengan kami belakangan ini dan kelelahan. Jangan mengingatnya jika dia tidak tampak interaktif atau responsif, dia menjelaskan kepada Haoren. Tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana keadaannya. Haoren tersenyum karena dia tahu bahwa Zhao Yanzi selalu bangga. Bahkan ketika dia tampak dingin atau acuh tak acuh, itu tidak menunjukkan pikiran atau perasaannya yang sebenarnya. Jangan khawatir tentang hal lain dan hanya fokus pada ujian kamu. Aku berencana untuk membiarkan Zi istirahat 2 hari sebelum pesta ulang tahunnya, kata Zhao Hongyu. Besar. Bibi, kamu juga bisa istirahat. Setelah mengeluarkan kunci mobil, Haoren masuk ke Ford putih. Karena garasi di rumah Zhao Yanzi hanya memiliki ruang untuk 2 mobil, Haoren hanya bisa mengantar Ford ini ke sekolah. Ketika dia melaju ke daerah selatan asrama dan sedang mencari untuk memarkir mobilnya di sudut yang tidak mencolok tetapi tidak terlalu jauh, dia melihat Xie Yujia. Dia mengenakan jaket hitam, celana jeans biru, dan sepatu kanvas abu-abu. Dengan ransel kecil di punggungnya,
dia akan berjalan keluar dari area asrama selatan. Hao Ren berpikir sejenak sebelum mengemudi dan berhenti tepat di depannya. Oh, itu kamu. Xie Yujia melihat Hao Ren dan berkata dengan terkejut. Dia hampir berpikir bahwa itu adalah pemuda yang baik-baik saja dari keluarga kaya yang sengaja mencoba menghalangi jalannya untuk mendapatkan perhatiannya. Itu terjadi sebelumnya ketika berita tentang dia menjadi adik perempuan Xie Wanjun tidak keluar, dan kakaknya harus datang sendiri dan secara halus menangani situasi. Presiden kelas, sudah larut malam. Kemana kamu akan pergi? Tanya Hao Ren. Konstruksi sedang terjadi di sekitar sekolah akhir-akhir ini, begitu banyak wajah asing yang aktif di daerah terdekat. Hao Ren khawatir tentang keamanan Xie Yujia jika dia pergi sendirian di malam hari. Aku akan belajar di sekolah. Karena ada jam malam di asrama, lampu tidak akan diizinkan. Aku berencana untuk menarik malam ini. Oh, sepedaku rusak, dan aku tidak akan bisa memperbaikinya sampai setelah ujian, jawab Xie Yujia ketika dia menarik jaketnya ke tubuhnya dengan erat. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Saran Hao Ren. Tidak apa-apa. Xie Yujia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak apa-apa. Aku berencana untuk begadang semalaman untuk belajar. Hao Ren keluar dari mobil dan membuka pintu belakang untuknya. Setelah beberapa detik ragu, Xie Yujia masuk ke mobil. Itu hangat dan hangat di dalam mobil dengan musik yang menenangkan bermain di latar belakang. Itu sangat kontras dengan angin dingin yang menusuk di luar. Ketika Hao Ren masuk ke mobil, dia melaju keluar dari area selatan asrama dan menuju ke gedung akademik D. Untungnya, bahan yang dia butuhkan untuk ulasannya semua ada di ranselnya, jadi dia tidak perlu kembali ke kamar asrama pertama. Aku tidak tahu kamu bisa mengemudi, kata Xie Yujia lembut dari belakang mobil. Jangan mengolok-olok aku sekarang. Mengemudi jauh lebih mudah daripada memasak, kata Hao Ren sambil mengemudi dengan mantap. Orang-orang akan berpikir bahwa kamu berasal dari keluarga kaya jika mereka melihat kamu mengemudi di sekolah, tambah Xie Yujia. Itu tidak akan terjadi. Aku telah merencanakan untuk memarkir mobil di sudut yang jauh sebelum berjalan ke gedung asrama. Apakah kamu khawatir bahwa gadis-gadis sombong di sekolah kami akan membuat aku kesulitan jika mereka berpikir bahwa keluarga aku kaya, presiden kelas? Tanya Hao Ren sambil sedikit memalingkan kepalanya. Xie Yujia cemberut. Jangan menaruh kata-kata di mulutku. Baiklah sekarang, fokuslah pada mengemudi. Sebenarnya, presiden kelas, penghasilan tahunan keluargamu lebih dari 300.000 dolar Amerika Serikat, bukan? Kamu memang menjaga profil rendah. Hao Ren tiba-tiba berkata. Namun, pendapatan tahunan 300.000 dolar Amerika Serikat kemungkinan hanya pernyataan sederhana dari percakapan santai antara orang tua keluarga. Ayah Xie Yujia, Xie Ming, terus mengembangkan bisnisnya di Amerika Serikat dan memiliki setidaknya 4 atau 5 pabrik. Penghasilannya jelas jauh lebih tinggi dari angka ini. Namun, dia mungkin tidak ingin membuat teman lamanya yang merupakan ilmuwan bayaran rendah merasa tidak enak, jadi dia memberikan nomor yang sudah dimoderasi. Itu adalah uang yang dihasilkan orang tua aku dengan kerja keras mereka. Aku hanya meminta tunjangan bulanan 500 yuan. Aku masih berpikir penting untuk mandiri dan menghasilkan uang sendiri, jawab Xie Yujia tanpa berpikir dua kali. Hao Ren menghormati betapa kerasnya Xie Yujia belajar dan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan sebelum dia mengetahui bahwa Xie Yujia memang wortel kecil, dia diam-diam mengaguminya karena sikapnya yang tenang namun memotivasi. Ketika mereka mencapai gedung akademik D, Hao Ren mengunci mobil dan berjalan masuk dengan Xie Yujia. Karena hanya ada 2 hari ujian yang tersisa, jumlah siswa yang belajar di gedung telah sangat menurun, dan itu tampak jauh lebih tenang. Hao Ren tidak berencana untuk begadang semalaman untuk belajar, tapi dia khawatir membiarkan Xie Yujia begadang semalaman di luar asrama sendirian. Selain itu, mengingat kata-kata neneknya, dia merasa bahwa dia sekarang bertanggung jawab untuk Xie Yujia. Xie Yujia memperhatikan bahwa Hao Ren mengikutinya dengan cermat dan memahami kekhawatirannya. Akhir-akhir ini, ada desas-desus tentang ketidakteraturan dan bahaya di sekitar sekolah. Dia tidak tahu apakah rumor itu benar, tetapi dia telah memutuskan untuk menarik semua malam dan diam-diam menyembunyikan beberapa senjata pertahanan di ranselnya. Namun, fakta bahwa Hao Ren mengambil inisiatif untuk menjadi perusahaannya adalah bantuan besar baginya. Perasaan ketergantungan dan keamanan ini sulit didapat dengan cara lain apapun. Jam perlahan mulai berdetak. Ruang belajar di gedung akademik D terbuka untuk siswa sepanjang malam.
Saat meninjau ujian, Hao Ren telah berlatih gulir konsentrasi roh dan tidak merasa mengantuk sama sekali. Di sisi lain, Xie Yujia tidak bisa menahan kantuk dan meletakkan kepalanya di atas meja untuk tidur siang kecil. Menatap lengan lembut dan ramping di bawah wajahnya yang indah, Hao Ren tidak pernah membayangkan bahwa akan ada waktu ketika ia dan Xie Yujia akan keluar dan menarik semua Naiter bersama. Beberapa siswa lain di ruangan itu semua berbaring dan beristirahat, dan posisi mereka semua berbeda. Jika Hao Ren tidak ada di sana untuk menjaganya, Xie Yujia tidak mungkin tertidur dengan tenang. Meskipun napasnya stabil, bulu matanya yang panjang dan keriting terus berkibar. Hao Ren tahu bahwa dia pasti bermimpi dalam tidurnya. Sebagai gulir konsentrasi roh dapat membantu orang menjadi tenang dan terkumpul, Hao Ren diam-diam menyentuh ujung jarinya dengan jarinya dan memindahkan sepotong esensi alam kepadanya. Seperti yang diharapkan, Xie Yujia sekarang dalam tidur yang lebih baik. Bahkan napasnya menjadi panjang dan dalam. Menelusuri tumpukan buku teks dan buku catatan berat di mejanya, Hao Ren bisa mengatakan bahwa Xie Yujia memang sedang belajar sangat keras. Namun, menurutnya, alasannya untuk semua upaya ini adalah untuk menjadi cukup baik untuk little adiknya. Meskipun ternyata little-little-nya yang lebih tua sebenarnya cukup mengerikan di sekolah, kepercayaan dan prinsip Xie Yujia sudah terbentuk. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu serius secara inspiratif. Hah? Jam berapa sekarang? Setelah bangun dari mimpi itu, Xie Yujia membuka mata berkabutnya dan bertanya pada Hao Ren yang duduk di sebelahnya. Ini jam 2 pagi, jawab Hao Ren saat dia memeriksa waktu di teleponnya. Pada saat yang sama, wajahnya terbakar pelan ketika dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan 2 jam terakhir menatap Xie Yujia dan bukan bahan ulasannya. Ah, masih ada 2 buku yang belum aku lalui. Xie Yujia duduk tiba-tiba sambil menggosok matanya. Kemudian, dia menguap lebar dengan tangan terentang. Tindakannya begitu alami dan bersahaja sehingga Hao Ren berpikir dia telah menemukan sisi manis dari kepribadiannya. Kenapa kamu menatapku? Tidakkah kamu perlu meninjau juga? Xie Yujia menoleh untuk melihat Hao Ren, dan dia bertanya sambil mengedipkan matanya. Oh, benar. Hao Ren dengan cepat menundukkan kepalanya dan membuka buku di depannya. Waktu berlalu begitu saja. Karena Hao Ren hampir memiliki memori fotografi, ia dapat membaca semua materi untuk ujian yang akan datang dengan cepat. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang baru saja dia baca dan tidak memperoleh pemahaman sebanyak Xie Yujia, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk lulus kursus. 2 jam kemudian, Xie Yujia tidak bisa membantu tetapi membutuhkan istirahat pendek lagi. Hao Ren masih terjaga, menjaganya saat dia tidur. Saat Xie Yujia memuji energi Hao Ren yang tak ada habisnya, dia juga menghargai perlindungannya yang penuh perhatian. Namun, saat ini, fokusnya sepenuhnya pada ujian dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Segera, fajar tiba dengan tenang. Hao Ren diam-diam menggerakkan jari-jarinya yang menyentuh ujung jari Xie Yujia beberapa saat yang lalu. Dia mentransfer irisan Nature Essence ke Xie Yujia. Kurang lebih, itu telah membantu menyehatkan tubuhnya dan memastikan tingkat energi yang cukup. Ini aneh. Aku merasa seperti tidak lelah sama sekali dari malam ini. Ketika Xie Yujia bangun lagi, dia tidak merasakan sakit di punggung atau lehernya. Sebaliknya, semua ide dan konsep yang ada di benaknya menjadi sangat jelas dan tajam. Terima kasih karena telah menarik all-nighter denganku. Biarkan aku mentraktirmu untuk sarapan. Xie Yujia berkata ketika dia mulai mengumpulkan barang-barangnya. Xie Yujia berpikir bahwa alasan mengapa dia bisa tidur nyenyak adalah karena dia merasa aman tidur di bawah arloji Hao Ren. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Hao Ren telah mengirim Nature Essence-nya selama 4 jam. Itu adalah jumlah yang membutuhkan Hao Ren untuk memperoleh 8 hingga 10 jam kultivasi. Yakin. Terima kasih, Presiden kelas. Hao Ren menerima tawaran itu dengan mudah. Setelah selesai berkemas, mereka menuju kafetaria. Hao Ren memutuskan untuk meninggalkan mobil yang diparkir di gedung Akademik D sampai dia menyelesaikan semua ujian pada hari Selasa. Dia pikir itu mungkin menarik perhatian terlalu banyak mendorong bola-balik dalam 2 hari ke depan. Menghabiskan malam yang tenang bersama tampaknya telah sepenuhnya menghilangkan hambatan di antara mereka. Sekarang, Hao Ren sibuk memesan berbagai jenis sarapan item sementara Xie Yujia membayar mereka dengan gembira dengan kartunya. Ketika mereka memasuki ujian, suasana sekali lagi menjadi intens. Setelah itu,
Xie Yujia memutuskan untuk terjaga selama 1 malam lagi untuk belajar, dan Hao Ren terus tinggal bersamanya. Zhao Jiayi dan yang lainnya kagum melihat Hao Ren dan Xie Yujia menghabiskan 2 hari bersama-sama. Dalam pikiran mereka, Hao Ren telah menemukan bantuan besar, karena semua orang tahu bahwa Xie Yujia selalu mendapat tempat pertama pada setiap ujian. Belajar bersama dengannya tidak hanya akan membantu perkembangan hubungan mereka, tetapi Hao Ren juga tidak perlu khawatir tentang kegagalan salah satu kursus. Bertemu tatapan iri dan meremehkan mereka, Hao Ren tidak repot-repot menjelaskan dirinya kepada mereka. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dijelaskan. Xie Yujia menyelesaikan semua ujiannya sebelum Hao Ren melakukannya karena dia punya 1 kursus lagi. Setelah dia akhirnya dibebaskan dari ujian, Xie Yujia pergi ke gerbang barat sekolah untuk naik bus pulang. Dia tidak bergegas pulang setelah turun dari bus. Seperti biasa, dia pergi ke pasar untuk membeli makan malam takeout yang lezat dan pergi mengunjungi nenek tua yang tinggal di gubuk kumuh. Sudah beberapa tahun sekarang, nenek ini selalu hidup sendirian, dan kondisi kesehatannya tidak baik dan tidak buruk selama ini. Menurut yang lain, dia punya seorang putra, tetapi dia jarang datang berkunjung. Pada setiap akhir pekan atau liburan, Xie Yujia akan datang menemuinya, dan dia telah melakukan ini selama beberapa tahun sekarang juga. Setelah semua ujiannya selesai, Xie Yujia merasakan pelepasan emosional yang lengkap. Ketika dia melihat nenek memakan makanan bungkus yang dia beli, Xie Yujia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu wanita tua itu apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak tahu apakah nenek bisu ini bisa mengerti apa yang dia katakan, tetapi dia merasa sangat rahasia untuk bisa mengungkapkan rahasianya kepada seseorang. Nenek, aku dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, aku harap kamu tidak keberatan aku mengomel. Haha, lain kali, aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih menggembirakan. Setelah mengosongkan pikirannya selama setengah jam, Xie Yujia berkata dengan meminta maaf ketika dia berdiri dan dengan lembut meremas tangan kering wanita tua itu. Nenek yang bisu menatap Xie Yujia dengan mata keruh. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk kening Xie Yujia dengan penuh kasih sayang. Baiklah, nenek, aku harus pergi sekarang. Kami memiliki istirahat 2 hari setelah ujian. Aku akan datang untuk menemuimu lagi besok dan lusa. Xie Yujia berjalan ke pintu, berbalik, dan melambaikan tangannya sebelum pergi. Di rumah usang, nenek yang pikun dan bisu duduk diam di kursi tua dan lusuh di senja. Setelah keheningan yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam. Sejak awal waktu, kasih sayang yang berlebihan sering berakhir dengan penyesalan, sama seperti mimpi yang baik adalah yang paling mudah bagi seseorang untuk bangun dari. Tiba-tiba, cahaya 5 warna dewa yang menyilaukan muncul dan mulai bergerak spiral di bawah kakinya. Segera, dia menghilang sepenuhnya. Jika ada tetua suku naga yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkesiap tak percaya, penggarap formasi jiwa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.